Bagaimana produksi batik di Bantul? Apa kelebihan dan kekurangan batik Bantul? Mari kita cari tahu jawabannya melalui video berikut ini. Video pembelajaran bab 3, mengenal produk batik di Bantul. Sejarah produksi batik Bantul dan kelebihan kekurangan batik Bantul. Mata pelajaran Pendidikan Batik kelas 6 SD MI. Materi bab 3, mengenal produk batik di Kabupaten Bantul. Mengidentifikasi motif batik Bantul sudah kita pelajari. Membandingkan motif batik Bantul dan luar Bantul sudah kita pelajari. Berikutnya, pada video kali ini kita akan membahas sejarah produksi batik Bantul serta kelebihan dan kekurangan batik Bantul. Kita mulai dengan sejarah produksi batik Bantul. Batik yang ada di wilayah Bantul merupakan perkembangan batik yang berasal dari Keraton Yogyakarta. Batik di Bantul mulai berkembang bersamaan dengan berdirinya makam Raja-Raja Mataram di Dusun Pajimatan, Desa Girirejo, Kecamatan Imogiri pada tahun 1654 yang lalu. Awalnya, keraton membutuhkan warga sekitar untuk memelihara dan menjaga makam para raja bersama para abdi dalam keraton. Pada waktu senggang, para abdi dalam keraton tersebut mengembangkan kerajinan batik, sehingga kegiatan mereka ditiru oleh masyarakat sekitar. Masyarakat pun mulai membatik untuk keperluan keraton. Kepandaian membatik motif batik keraton mulai berkembang di Bantul. Pesanan batik keraton terus meningkat. Desa Pajimatan kekurangan tenaga pengrajin batik. Lalu, penduduk Giriloyo mulai datangkan untuk membantu membuat batik keraton. Penduduk Giriloyo akhirnya belajar membatik sebelum mereka mampu membuat batik sendiri. Para petani yang dilibatkan sebagai tenaga pembuat batik keraton akhirnya menginginkan juga untuk mengenakan batik. Namun, ada beberapa motif khusus yang hanya boleh dipakai oleh para bangsawan keraton atau disebut motif bangsawan. Dikenal juga sebagai motif larangan. Oleh karena itu, mereka kemudian mengembangkan motif dari keraton, juga menciptakan motif batik sendiri. Pengembangan motif Bantul dipengaruhi oleh yang pertama, motif dari luar Bantul, seperti adanya motif keraton dan motif cinde dari Gujarat, India. Yang kedua, dipengaruhi oleh letak geografis. Yang ketiga, adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Yang keempat, flora dan fauna atau tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar Bantul. Yang kelima, lingkungan di sekitar masyarakat Bantul. Dan yang keenam, pengembangan motif Bantul dipengaruhi oleh mata pencaharian masyarakat Bantul. Karena para pembuat batik Bantul kebanyakan bekerja sebagai petani, maka motif batik Bantul banyak menampilkan motif tanaman, bunga, burung, dan hewan. Daerah Bantul merupakan pusat batik rakyat terbesar di Yogyakarta. Adapun wilayah persebaran batik Bantul meliputi yang pertama, Kecamatan Imogiri, khususnya di Desa Wukirsari dan Girirejo. Yang kedua, Kecamatan Jetis, khususnya di Desa Trimulyo. Yang ketiga,
Kecamatan Panda, khususnya di Desa Wijirejo, Desa Triharjo, Desa Caturharjo, dan Desa Gilangharjo. Yang keempat, Kecamatan Pajangan, tepatnya di Desa Sendangsari. Menurut polanya, batik Bantul dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama yaitu kelompok daerah yang menggunakan pola-pola asli batik keraton. Yang kedua, kelompok daerah yang membatik motif batik kidulan atau khas daerah selatan Bantul. Yang ketiga, kelompok daerah yang menggunakan pola batik nitik. Kita kupas satu persatu. Kelompok batik Bantul yang pertama yaitu kelompok daerah yang menggunakan pola-pola asli batik keraton. Para pembatiknya meniru keterampilan putri dan abdi dalam keraton dalam hal membatik. Selain itu, para pembatik juga memodifikasi pola keraton sehingga berbeda dengan aslinya. Dengan adanya hubungan perdagangan, masuklah pengaruh dari daerah lain. Kelompok daerah yang menggunakan pola-pola asli batik keraton meliputi Desa Wukirsari, Girirejo, dan Giriloyo di Imogiri. Kelompok batik Bantul yang kedua yaitu kelompok batik kidulan. Motif dari daerah ini adalah gabungan dari batik petani dengan batik saudaгаran yang dibawa para pedagang dari luar. Pola utama sebagai latar pola seperti galaran, geringsing, atau cecek kepiur dipadukan dengan ragam hias yang menggambarkan alam sekitar, seperti tumbuhan yang meliputi bunga dan daun, kemudian binatang, misalnya burung dan kupu-kupu. Batik kelompok batik kidulan dihasilkan di daerah Sanden, Panda, dan sekitarnya. Kini, teknik yang digunakan dalam pembuatan batik kidulan tidak hanya batik tulis, namun ada beberapa juga yang menggunakan cap, misalnya di wilayah Wijirejo, Panda. Kelompok batik Bantul yang ketiga yaitu kelompok daerah yang menggunakan pola batik nitik. Awalnya pola ini banyak dibuat di daerah Pleret, Bantul. Pola nitik merupakan pola tiruan dari pola tenunan kain patola atau cinde dari Gujarat, India. Pola nitik yang berkembang di Bantul maupun luar Bantul sebagian besar diberi nama bunga. Misalnya kembang kantil, kembang waru, dan lain-lainnya. Pola nitik dipadu-padankan dengan pola lain seperti parang, kawung, dan lain-lain sehingga muncul nama nitik tambal, nitik cakar ayam, dan lain-lain. Saat ini, batik motif nitik berkembang di Desa Kembang Songo, Kecamatan Jetis, Bantul. Anak-anak, materi mengenal produk batik di Kabupaten Bantul selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan batik Bantul. Kelebihan produk batik Bantul yang pertama, mempunyai banyak motif atau motif yang beragam. Yang kedua, warna yang beragam. Yang ketiga, motif batik Bantul bisa dikembangkan sesuai dengan kreasi sendiri. Dan yang keempat, menggunakan pewarna alami. Adapun kekurangan produk batik Bantul, yang pertama, proses pewarnaan lebih rumit karena warna lebih beragam. Yang kedua, khusus batik tulis yang menggunakan pewarna alam, bahan pewarna semakin langka sehingga harganya bisa lebih mahal dibandingkan batik tulis bukan menggunakan pewarna alam. Kelebihan dan kekurangan batik Bantul dapat disajikan seperti ini. Demikianlah video pembelajaran pendidikan batik kelas 6 SD MI.
Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like. Dan bagi yang belum, silahkan subscribe channel YouTube Muhammad Mas'ud.